Ya, baik. Sekarang kita akan mulai saja dengan memberi kesempatan kepada teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang tugasnya, yaitu mengenai resource advantage theory on competition dari Shelby and Hunt. Monggo kelompok 1 silakan. Itu untuk share screen bisa langsung karena itu sudah saya buat multiple. Jadi semua bisa melakukan share screen, bisa berpartisipasi. Monggo silakan. Silakan kelompok 1 siapa? Oh ya, sebelum saya lanjut, perlu saya sampaikan, saya ada sedikit perubahan. Kalau minggu yang lalu itu saya sampaikan bahwa kita akan membahas sampai dengan strategi yang menggunakan input, proses, output. Tetapi karena saya paham teman-teman sibuk, terus kemudian materinya juga cukup banyak, ya. Sehingga kalau kita membahas sampai dengan format strategi hampir-hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, bagi saya rasanya cukup kalau teman-teman sudah memahami mengenai bagaimana membangun strategi dengan model IDO seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, dan kita sekarang hanya mendiskusikan saja. Mendiskusikan nanti pada akhir kuliah, saya akan berikan akhir kuliah, artinya mendekati setelah selesai presentasi, nanti saya akan berikan catatan, mungkin ada di antara teman-teman yang mau menanyakan. Baik, silakan kelompok 1. Monggo silakan kelompok 1. Baik Pak, sebentar. Silakan langsung di share screen aja. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah Mas Awan, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Paulus dan teman-teman. Mohon Selamat izin, malam. apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, apakah terdengar dengan jelas. Oh ya, Monggo, terima kasih. Terima kasih. Malam ini kami dari kelompok 1 dengan anggota Mas Awan, Mbak Ana, Mas Pur, Mas Wahyu, dan saya sendiri Ririn akan mencoba mempresentasikan bagaimana dengan topik bahasan bagaimana strategi skenario building dengan memanfaatkan resource effect theory of competition. Sebagai pengantar mungkin pertama kali adalah akan bahas penemu teori dari resource advantage theory of competition dulu. Lanjut, Mas Awan. Mas Awan dilanjut slide-nya. Slide-nya belum bergerak, Mas. Oke. Penemu teori sudah. Oke. Penemu teori ini adalah yang pertama Profesor J. Brian Barney. Konsep teorinya adalah resource based view bagi strategi manajemen, yaitu disingkatnya free as valuable
earnest, imitable, organized, dan sustain. Yang kedua adalah penemunya adalah Profesor Selby Dehan bersama dengan Robert M. Morgan. Mereka berkontribusi pada konsep competitive and resource advantage theory dan menjadikannya sebuah buku. Pengertian teori ini adalah lanjut Mas Awan slide-nya. Oke, pengertiannya adalah resource advantage theory adalah teori umum yang menggambarkan proses persaingan untuk keunggulan komparatif perusahaan. Sedangkan resource advantage theory of competition adalah teori yang menjelaskan keterkaitan sumber daya dengan keunggulan kompetitif dalam memenangkan persaingan. Teori RA ini mendefinisikan persaingan sebagai perjuangan terus-menerus perusahaan untuk mencapai keunggulan komparatif dalam sumber daya yang akan menghasilkan posisi pasar yang kemudian akan menjadi keunggulan kompetitif dan akan mewujudkan kinerja keuangan yang superior. Next, Mas Awan. Teori result-based view oleh Barney dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan. Konsepnya adalah perusahaan mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan apabila memiliki sumber daya yang bernilai, unik, langka, dan sulit ditiru. Jadi aspek kunci teori ini adalah aspek kunci dari persaingan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan sumber daya di atas dari pesaingannya. Teori ini diajukan menjadi teori kompetisi secara umum oleh Han. Dengan demikian, teori ini seharusnya mampu memberikan landasan teoritis untuk semua bentuk kompetisi. Adapun urgensi dari teori ini adalah, next Mas Awan. Teori ini dapat digunakan sebagai teori integratif untuk mengajarkan materi keunggulan kompetitif. Menurut Han, teori bisnis dan strategi pemasaran harus didasarkan pada teori persaingan, sehingga teori ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis dan strategi pemasaran. Selanjutnya akan dibahas perspektif dasar teori ini oleh Mas Awan. Monggo, Mas. Ya, skema, mohon izin suara saya terdengar. Ya, silakan Mas. Ya, skema resources advantage theory of competition. Ini ada gambar, ada resources, ada market position, ada financial performance, di mana ini dikelilingi oleh societal resources dan societal institution, kemudian ada competitor, suppliers, consumers, sama public policy. Jadi persaingan sendiri adalah proses yang tidak seimbang dan berkelanjutan dari perjuangan terus-menerus di antara perusahaan untuk keunggulan komparatif dalam sumber daya yang akan menghasilkan posisi pasar, keunggulan kompetitif, dan dengan demikian kinerja keuangan yang unggul. Perusahaan belajar melalui persaingan sebagai hasil umpan balik dari kinerja keuangan relatif, menandakan posisi pasar relatif, yang pada gilirannya memberikan sinyal sumber daya relatif. Jadi di sini saling ada hubungannya dari resources nih, ada comparative advantage, ada keseimbangan parity dan comparative disadvantage. Kemudian apabila perusahaan bisa mencapai market position yang dengan comparative advantage, ya, maka dia akan mendapatkan financial performance yang superior. Begitu juga sebaliknya, apabila dia dalam market position dia comparative disadvantage, maka dalam performa keuangannya dia akan bisa menjadi inferior. Selanjutnya, elemen resources advantage theory. Di sini ada 4 elemen dasar dalam resources advantage theory, yaitu sumber daya. Sumber daya diantaranya ada keuangan, legal, merek. Sumber daya itu ada keuangan, legal, merek dagang, lisensi, kemudian ada sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, kemudian ada organisasi,
meliputi kompetensi, kebijakan, dan budaya organisasi. Kemudian ada sumber daya informasi, yaitu riset pasar, kecerdasan kompetitif, ada juga sumber daya relasional, yaitu hubungan dengan mitra, pemasok, dan pelanggan. Yang kedua elemennya yaitu elemen keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan yang superior akan tercapai ketika perusahaan menggunakan sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif atas para pesaingnya. Kemudian yang elemen ketiga yaitu segmen pasar atau keuntungan atau kerugian kompetitif. Kelompok konsumen intra-industri yang selera dan preferensinya terkait dengan hasil industri yang relatif homogeni, dan yang terakhir adalah elemen kinerja keuangan yang unggul. Superior menyiratkan bahwa sumber daya baru perusahaan yang berinovasi memungkinkannya untuk melampaui pesaing yang sebelumnya diuntungkan dalam hal biaya relatif, yaitu keunggulan efisiensi, atau nilai relatif, yaitu keunggulan efektivitas, atau keduanya. Dari keempat elemen tersebut akan menghasilkan landasan teoritis, ya, ada 9, yaitu yang pertama permintaan heterogen seluruh industri dalam heterogen industri dan dinamis. 2, informasi konsumen tidak sempurna dan mahal. 3, motivasi manusia dibatasi pencarian kepentingan diri sendiri. Yang keempat, tujuan perusahaan adalah kinerja keuangan yang superior. Yang kelima, informasi perusahaan tidak sempurna dan mahal. 6, sumber daya perusahaan adalah keuangan, fisik, hukum, manusia, organisasi, informasional, dan relasional. Yang ketujuh, karakteristik sumber daya heterogen dan tidak bergerak sempurna. Kemudian yang kedelapan, peran manajemen adalah untuk mengenali, memahami, membuat, memilih, menerapkan, dan memodifikasi strategi. Dan yang 9 terakhir, dinamika persaingan memprovokasi ketidakseimbangan dengan inovasi endogen. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya itu resource advantage theory. Yang pertama pada risetnya, Han menyebutkan bahwa untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memiliki kinerja keuangan yang superior, perusahaan harus yang pertama mengidentifikasi segmen permintaan, yang kedua menargetkan segmen tertentu, dan yang ketiga mengembangkan mix marketing khusus untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Selanjutnya, artikel berjudul Market Segmentation Strategy, Competitive Advantage and Public Policy, Grounding Segmentation Strategy and Resource Advantage Theory membahas tentang strategi segmentasi pasar dan identifikasi karakteristik yang harus dimiliki teori persaingan jika diinginkan memberikan landasan teoritis. Dan yang ketiga dari riset resource advantage theory yaitu karakteristik itu antara lain yang pertama menyediakan adanya heterogenitas permintaan, yang kedua membenarkan mengapa perusahaan akan memilih untuk memproduksi dan memasarkan berbagai pasar penawaran, dan menjelaskan mekanisme di mana strategi segmentasi pasar dapat menghasilkan keuangan yang superior kinerja. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ana. Apakah suara saya terdengar? Ye, silakan. Pelan Mbak suaranya. Apakah suara saya terdengar? Ya, Ya. silakan. Baik, saya akan melanjutkan slide tentang strategic scenario building dengan metode teori research advanced competition. Melanjutkan tadi slide 14. Untuk strategic scenario building ini ada 3 pilar dasar mengenai teori marketing, yakni research advantage theory of competition menurut Han dan Morgan, kemudian service dominant logic menurut Vergo dan Loth, kemudian yang ketiga adalah consumer culture theory menurut Arnold dan Thompson. Nah, untuk skenario building tersendiri tadi di slide 14 sudah dijelaskan oleh Mas Awan, di mana sebuah proses analisis yang dilakukan berdasarkan situasi saat ini untuk memprediksi apa yang dapat dihasilkan di masa depan.
Selanjutnya, Mas. Untuk langkah-langkah skenario building ini ada 8 langkah. Yang pertama adalah identifikasi isu utama atau keputusan yang mau diambil. Yang kedua, identifikasi driving force, apa bisa yang menghasilkan apa, dan apa bisa menyebabkan apa. Kemudian yang ketiga, membuat ranking derajat kepentingan dan ketidakpastian atau important and unstandly. Kemudian yang keempat, pilih logika dari skenario apa logisnya dan menghasilkan apa. Kemudian 5, menggambarkan skenarionya. Selanjutnya, menyiapkan indikator untuk memonitor berjalannya skenario. Yang ketujuh, nilai dampak untuk skenario yang lain. Kemudian yang kedelapan, evaluasi alternatif strategi dari skenario tersebut. Lanjut, Mas. Untuk skenario building dengan menggunakan teori resource advantage theory of competition ini ada 3, yakni menelaah pasar dan target pasar yang dilihat dari misalnya dari usia, gaya hidup, demografi, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari permohonan pemahaman mengenai kebutuhan dan keinginan dari customer. Kemudian sumber daya dan teknologi yang memadai. Ini adalah dasar dari orientasi customer yang akan menghasilkan inovasi dan didiferensikan pada produk dengan tetap memperhatikan kualitas. Kemudian diperoleh keunggulan produk yang akan menimbulkan performa bisnis yang baik. Demikian slide terakhir dari kami, kelompok 1. Iya, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Monggo, ada yang mau bertanya. Kita beri kesempatan. Atau kalau tidak, saya langsung saja to the point. Tolong disampaikan, ditayangkan lagi Mas Awan, yang slide tentang nomor 18 tadi ya, yang strateginya itu yang dibuat itu. Ya, di sini bisa kita lihat teman-teman sekalian, itu ada input, ada proses, serta outputnya. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah inputnya ya. Inputnya adalah menelaah pasar dan target pasar. Kemudian yang kedua adalah memahami kebutuhan pelanggan dan keinginannya. Kemudian yang ketiga, sumber daya dan teknologi yang memadai. Terus kemudian yang di tengah itu adalah customer orientation. Terus yang di sebelah tengah juga itu sebetulnya masih itu adalah inovasi, diferensiasi, terus kemudian keunggulan produk, baru kepada performa bisnis yang baik. Ya, ini ada hal yang perlu saya beri catatan terkait dengan dengan skenario buildingnya. Ya. Yang di sebelah sini yang perlu saya cermati, yang perlu dicermati bersama, yaitu di sini adalah menelaah pasar dan target pasar. Ini sebetulnya akan lebih pas, ya, itu kalau menggunakan katakanlah istilahnya adalah kemampuan melakukan segmentasi, ya, kemampuan melakukan segmentasi. Di perusahaan itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan segmentasi, ya, segmentasi, targeting, serta positioning. Nanti apa itu segmentasi, targeting, positioning, nanti saya akan berikan penjelasan. Kemudian yang di bawah itu yang pemahaman mengenai kebutuhan dan keinginan itu sebetulnya
lebih pas istilahnya itu adalah kemampuan melakukan riset, ya, kemampuan melakukan riset pasar. Ya, melakukan riset pasar itu berarti kalau meriset pasar itu akan mencari informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli, terus kemudian siapa pesaingnya dan sebagainya. Itu tujuan daripada riset pasar. Terus kemudian yang di bawah itu adalah sumber daya dan teknologi yang memadai, itu bisa itu bisa disingkat aja menjadi kemampuan untuk melakukan inovasi, ya, kemampuan atau itu bukan sebelum sampai kemampuan itu adalah tersedia adanya sumber daya peneliti, ya, sumber daya penelitian atau sumber daya riset, ya, kemampuan untuk melakukan riset, begitu aja. Itu kemampuan untuk melakukan riset. Itu 3 hal itu adalah inputnya. Di samping itu tentunya masih ada input-input yang lain. Nah, setelah itu baru itu nanti akan merangkak ke tengah, yaitu ke proses. Di proses itu jangan berbicara mengenai customer orientation. Proses tentunya harus berbicara apa yang dilakukan. Proses itu akan berbicara tentang apa yang dilakukan. Proses itu akan menghasilkan apa yang akan dilakukan, yaitu tadi. Yang pertama itu sudah benar, yaitu kemampuan untuk mendiferensiasikan produk, kemampuan mendiferensiasikan produk, melakukan produk diferensiasi. Jadi ada pembedaan antara produk perusahaan dengan produk pesaing. Terus yang berikutnya nanti jadi ada panah dari 3 tempat tadi ke arah diferensiasi, kemudian yang berikutnya yang masih dalam proses yaitu apa? Menampilkan keunggulan produk. Oke, setuju ya. Jadi nanti dari sana itu keunggulan produk serta diferensiasi itu menggantikan posisi daripada customer orientation. Terus kemudian outputnya apa? Outputnya itu dari diferensiasi dan keunggulan produk atau produk yang unggul itu outputnya adalah kinerja, ya, performa bisnis yang baik. Ya, maksudnya seperti itu, tapi yang lebih tepat itu adalah kinerja. Apakah itu kinerja keuangan, apakah itu kinerja pemasaran, atau itu kinerja penjualan. Tapi yang lebih pas itu adalah kinerja pemasaran. Karena yang kita diskusikan adalah pemasaran. Kalau kinerja penjualan boleh. Ya, kalau kinerja penjualan itu boleh. Tapi kalau kinerja penjualan pasti nanti di sini di prosesnya. Di prosesnya ini pasti akan di samping ada unsur produk yang berbeda, ada keunggulan produk, juga di sini ada apa? Ini ada tenaga kerja, tenaga penjual yang yang terampil, yang apa kan begitu. Ya baru nanti ujungnya baru ke tenaga penjualan, kinerja penjualan. Tetapi kalau di sini kita lebih pas ya, yang ini dihilangkan. Jadi nanti panahnya ini ke sini, sama ke sini, ini dua-duanya nanti langsung menuju kepada kinerja pemasaran. Oke. Tapi kalau kinerja keuangan itu akhir, karena kalau sudah kinerja keuangan, itu pasti kita akan berbicara organisasi secara utuh. Tapi karena pemasaran itu adalah bagian daripada organisasi, ya sudah kita stop aja sampai pada kinerja pemasarannya. Itu catatan yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya
saya akan mencoba, mungkin slide-nya bisa ditutup ya. Saya akan tampilkan penjelasan lebih detailnya. Ya, penjelasan lebih detailnya. Baik, saya akan share screen lebih dahulu. Mari. Sebentar, masih berproses. Sebentar, ini ada masalah. Coba cari ini dulu, sebentar, saya buka apa. Sebentar. Buka. Ya, mungkin sudah bisa terlihat ya teman-teman sekalian. Belum, Pak. Belum. Oke, Belum. sebentar. Ya, sebentar. Ya, Slide-nya belum. sebentar. Sudah muncul? OTW kayaknya, Pak. Sudah, Nah, Pak. udah. Sudah, ya? Sudah. Oke, Sudah. baik. Baik, saya akan langsung mulai saja.
Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah resource advantage teori itu muncul dari di latar belakangi dari dari Berne ya, dari Berne. Itu resource awalnya itu adalah yang namanya teori resource based theory atau dulu namanya resource based view. Itu dari Berne. Ya, kemudian berubah dalam perkembangannya menjadi resource based theory. Ya, atau yang sekarang kita kenal dengan istilah RBT, ya, resource based theory. Nah, sebelum saya mau lanjut, ini tadi 3 pilarnya ya. Terus kemudian ini ya. Awalnya itu dimulainya dari sini. Resources. Perusahaan agar bisa berkembang, perusahaan bisa bertahan, ya, dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, maka perusahaan harus mempunyai sumber daya. Nah, sumber daya ini secara garis besar, sumber daya itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada yang namanya sumber daya yang kelihatan atau tangible resources, dan sumber daya yang tidak kelihatan, yaitu intangible resources. Termasuk sumber daya yang kelihatan itu adalah modal yang di-store, jumlah tenaga kerja, ya, kemudian tanah, bangunan, mesin, dan sebagainya. Itu adalah sumber daya yang kelihatan. Sementara sumber daya yang tidak kelihatan itu adalah sumber daya yang boleh saya ambilkan contoh, misalkan adalah keterampilan manajemen, ya, keterampilan manajemen atau manajer yang berbakat, karyawan yang terampil, ya, yang skill. Kemudian ada juga misalkan bonaviditas dan sebagainya. Itu adalah sumber daya yang tidak kelihatan. Ada juga yang namanya kalau misalkan di perusahaan rokok itu kan biasanya ada formula, ya. Kenapa rokok kretek jarum itu rasanya lebih enak dibanding rokok yang lain? Karena itu ada formula-formula khusus. Nah, formula-formula khusus ini biasanya sudah dilindungi dengan hak paten. Ya, sudah dilindungi dengan hak paten sehingga tidak bisa serta-merta dijiplak. Ya, itu tentang contoh-contoh daripada sumber daya. Baik yang tangible maupun intangible. Jadi inilah yang melatar belakangi. Nah, sumber daya itu harus bisa dikombinasikan. Sumber daya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu harus dikombinasikan. Dan itu akan menghasilkan yang namanya kapabilitas, kemampuan. Jadi sumber daya itu harus bisa dikombinasikan. Nah, siapa yang bisa mengkombinasikan itu? Itu adalah manajemen, itu adalah manajer. Ya, itu adalah manajer-manajer yang berbakat. Kenapa? Karena dengan mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki, maka dia bisa menghasilkan produk. Dia bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tuh intinya seperti itu. Terus kemudian masih berkaitan dengan resource advantage teori, ya, resource advantage teori itu mensyaratkan kalau dulu ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan bisa memiliki kompetensi inti. Artinya bisa menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu dan dia bisa unggul. Nah, itu ada 4 syarat. Dulu adalah yang tadi sudah disebutkan ya oleh kelompok 1 yang diajukan oleh Berne, yaitu apa? Valuable, ya, valuable, bernilai. Kemudian yang kedua
langka, ya, rare, langka. Terus kemudian yang berikutnya adalah sulit ditiru, imitable, ya. Dan berikutnya adalah unik, unik. Nah, itu 4 syarat itu yang harus dimiliki agar perusahaan itu bisa unggul, ya, sehingga nanti diharapkan bisa menghasilkan keunggulan komparatif. Karena itu, kalau kita mempunyai keempat hal tadi, kita akan memiliki yang namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti inilah yang akan menjadi sumber keunggulan bersaing. Tetapi sumber keunggulan bersaing yang seperti apa yang kita butuhkan, yaitu adalah sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Nah, teori ini di dalam perkembangannya mensyaratkan lagi, ya, mensyaratkan satu lagi yang namanya exploitable. Artinya apa? Bahwa sumber daya tadi selain harus memiliki syarat valuable, unique, imitable, rare, maka yang berikutnya itu adalah exploitable, bisa dieksploitasi. Ya. Kalau kita hanya memiliki sumber daya, tetapi sudah memenuhi 4 syarat yang pertama tadi, tapi tidak bisa dieksploitasi, maka itu akan sia-sia. Oleh karena itu, dalam perkembangannya sekarang, resource advantage teori itu menambahkan satu lagi, yaitu adalah exploitable. Ya, harus bisa dieksploitasi. Sehingga itu akan memunculkan, kalau itu dipakai dengan benar, itu akan memunculkan yang namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini adalah sumber keunggulan bersaing. Ya, itu yang kemudian akan memunculkan yang namanya comparative advantage, ya, keunggulan bersaing. Keunggulan yang bisa kita bandingkan dengan pihak yang lain. Nah, keunggulan. Jadi kalau kita bisa menghasilkan suatu produk yang lebih bagus daripada produk pesaing, maka harapannya apa? Kita akan lebih unggul. Dan itu kita akan menjadi lebih unggul. Oleh karena itu, sumber daya yang pertama ini tadi sudah saya singgung. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, di sini adalah berkaitan dengan market position. Market position itu berkaitan dengan apa? Bagaimana kita bersaing di pasar. Bagaimana kita harus menghadapi pelanggan, harus menghadapi perusahaan pesaing yang menghasilkan produk-produk yang sama, ya mungkin yang lebih unggul dari kita dan sebagainya. Makanya di sini kita perlu memilih, ya memilih pasar. Makanya tadi disampaikan, ya oleh teman-teman dari kelompok 1, yaitu dibutuhkan adanya apa? Adanya segmen pasar, ya segmen pasar. Jadi kalau di sini di resources itu adalah berbicara 2 hal, yaitu sumber daya dan keunggulan kompetitif, maka yang berikutnya itu akan kita manfaatkan agar kita bisa unggul di pasar. Nah, unggul di pasar ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah dengan melakukan yang namanya segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dan nanti kita akan slide berikutnya nanti akan saya tunjukkan. Sehingga kalau kita kita mempunyai keunggulan bersaing yang berkesinambungan, kita di pasar juga bisa unggul, ya bisa memilih target market yang bisa kita layani, ya sehingga produk kita itu bisa menjadi direspon lebih baik oleh oleh si pembeli, maka ujung-ujungnya adalah ini. Ya, perusahaan kita akan menjadi superior. Ya, perusahaan kita akan menjadi lebih unggul. Karena apa? Karena adanya kinerja keuangan yang unggul. Nah, kinerja keuangan yang unggul. Nah, bagaimana ukuran kinerja keuangan yang unggul? Itu pasti. Ya, teman-teman waktu di S1 pernah belajar manajemen keuangan. Pasti di sana ada ukuran-ukurannya.
Ya, ada ukuran-ukuran untuk mengatakan bahwa suatu perusahaan itu kinerjanya bagus, yaitu apa? Dilihat dari rasio profitabilitas. Ya, di dalam rasio profitabilitas itu kan ada dua macam. Yang pertama adalah return on asset, ya, return on asset atau biasa kita juga kenal dengan return on investment. Dan yang kedua itu adalah yang kita kenal dengan return on equity atau rentabilitas modal sendiri. Ini tujuannya. Jadi logika berpikirnya itu begini. Kenapa perusahaan harus bersaing? Kenapa perusahaan harus mampu bersaing? Nah, di bawah ini disebutkan bahwa di dalam pasar, ya di sini, di pasar ini, itu kita harus bersaing. Kita harus bersaing, dan bersaing itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Bersaing itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena apa? Kalau produk kita bisa menghasilkan produk yang lebih bagus, pesaing itu pasti juga akan mengikuti. Dia juga akan mencoba. Loh, dia lebih unggul. Dia punya keunggulan apa? Saya harus bisa. Ya, agar apa? Agar dia juga bisa memenangkan. Oleh karena itu apa? Proses kompetisi, proses persaingan itu pasti terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu apa? Di sini agar kita bisa memelihara keunggulan, posisi kita bisa superior, maka dibutuhkan yang namanya inovasi. Inovasi berarti apa? Harus ada penyempurnaan, perbaikan terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Produk-produk yang kita hasilkan itu harus ada senantiasa pembaruan. Oleh karena itu apa? Kita harus mencermati yang namanya teknologi, kemajuan, kemampuan teknologi tadi harus bisa kita adaptasi. Apalagi dalam kondisi yang saat ini, ya, di mana industri sudah mengarah kepada yang namanya Industrial 4.0, ya, Industrial 4.0. Nah, di dalam Industrial 4.0 teman-teman pasti mengenal, ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah Internet of Things. Segala sesuatunya itu diinternetkan. Lagi segala sesuatunya diinternetkan. Jadi peranan internet itu menjadi sangat penting. Oleh karena itulah makanya sekarang muncul, ya, muncul apa? Hal-hal yang berkaitan dengan masalah internet. Dulu pada saat teman-teman kuliah di S1, ya, kita jarang sekali, kita belum pernah melakukan kuliah dengan menggunakan yang namanya Classroom, Google Classroom, MS Teams, ataupun menggunakan Zoom, ataupun pesaing Zoom yang lainnya itu kan ada, ya. Nah, itu kita tidak mengenal. Bahkan dulu teman-teman juga merasakan bagaimana bahwa di dalam pemasaran kita menggunakan jasa perbankan itu dulu hanya dengan menggunakan apa? ATM, ya. Kalau mau bayar kita harus datang ke ATM, ya, atau datang ke bank, store dan sebagainya. Sekarang tidak. Kenapa? Karena semuanya sudah berubah, teknologinya sudah berkembang, ada improvement di bidang teknologi, sehingga sekarang yang berkembang apa? Adalah teknologi komunikasi. Ya, HP itu sekarang pakainya rata-rata semuanya menggunakan Android, sehingga yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah para pemakainya. Karena apa? Dengan menggunakan sistem Android, maka banyak diproduksi HP, ya, yang kita sebut dengan atau diistilahkan dengan smartphone, telepon pinter. Ya, bisa dipakai untuk internetan, bisa dipakai untuk melakukan kegiatan macam-macam, ya, mulai dari Facebook dan sebagainya. Dan bahkan lebih jauh lagi dengan berkembangnya teknologi tadi, pada saat pandemi kita juga bisa melihat, ya, kita bisa merasakan bagaimana perusahaan-perusahaan mulai melakukan yang namanya digital marketing. Nah, oleh karena itu kembali lagi,
disinilah maka perusahaan harus mempunyai keunggulan-keunggulan. Ya, perusahaan harus mempunyai keunggulan-unggulan. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, perlu saya ingatkan pada teman-teman sekalian bahwa yang namanya pasar, ya, pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Tidak perlu harus ada bangunannya, tidak perlu. Tapi itu disebut pasar, tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Nah, pasar itu kita bagi menjadi 4. Dilihat dari apa? Dari sisi persaingan. Di sebelah kiri, ya itu kalau kita lihat dari 2 kutub, di sebelah kiri itu adalah pasar yang tidak ada pesaing. Ya, yang di sebelah kanan itu adalah pasar yang ada pesaingnya. Ya, dan di tengah-tengah di antara kedua pesaing tadi, antara yang tidak ada pesaing dan ada pesaing, itu ada pasar juga. Nah, kalau pasar yang tidak ada pesaing itu adalah pasar yang disebut pasar monopoli. Sementara kalau yang ada persaingan, ya, pemainnya banyak, perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang hampir mirip itu banyak, maka itu disebut sebagai pasar persaingan. Memang secara teoritis disebut pasar persaingan sempurna, tetapi di dalam dunia praktek itu hampir-hampir tidak ada pasar persaingan sempurna. Karena apa? Di dalam kenyataannya, pemerintah selaku regulator itu pasti akan melakukan intervensi. Ya, pasti akan melakukan intervensi. Oleh karena itu, pasar persaingan sempurna itu tidak ada. Yang ada itu adalah pasar persaingan. Di antara 2 kutub tadi, di tengah-tengah itu ada pasar yang namanya oligopoli dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli dan monopolistik itu mempunyai sifat-sifat antara pasar monopoli dengan pasar persaingan. Ya, ini. Nah, kalau kita lihat di pasar monopoli, bisa saya ambilkan contoh, misalkan adalah PLN. Ya. PLN, perusahaan listrik negara, itu kan satu-satunya perusahaan yang menjual listrik kepada masyarakat. Ya. Kalau ada perusahaan yang mendirikan pembangkit tenaga listrik, boleh, entah itu atas tenaga listrik PLTA atau PLTU dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tetapi dia tidak boleh menjual langsung listrik yang dihasilkan kepada masyarakat, harus melalui PLN. Apa yang kita lihat dari PLN, yaitu kalau perusahaan monopoli itu biasanya ya pelayanannya kurang baik. Saya tidak mengatakan jelek, ya, tapi kurang baik. Kenapa? Karena bagi mereka prinsipnya adalah, ya itulah produk saya. Kalau Anda butuh, silahkan beli. Kalau tidak butuh, ya nggak usah beli. Ya, jadi adanya take it or leave it. Ya, sehingga bagi mereka, karena dia satu-satunya produsen penghasil, ya maka apa? Dan produk yang dijual itu sangat dibutuhkan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan beli. Ya. Berbeda dengan pasar persaingan. Di dalam pasar persaingan, produk yang dihasilkan itu kan hampir mirip. Pelakunya, produsennya banyak, ya, sehingga mereka harus bersaing. Oleh karena itu apa? Mereka perlu memberikan perlu membangun adanya strategi. Untuk memenangkan persaingan, itu mereka perlu adanya strategi. Oleh karena itulah makanya kembali lagi di sini yang namanya kompetisi itu adalah ketidak-equilibriuman, ketidakseimbangan. Dan nanti kalau sudah seimbang pasti akan kembali lagi adanya ketidakseimbangan. Dan itu adalah merupakan perjuangan yang harus dilakukan terus-menerus agar kita tetap eksis. Nah, agar perusahaan kita tetap eksis. Baik, saya lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Nah, ketika sebuah perusahaan memiliki sumber yang langka, yang sulit dimiliki oleh pesaing, maka ia memiliki potensi untuk mendapatkan keunggulan komparatif. Ya,
Ini tadi sudah disinggung. Jadi kalau dia mau unggul, dia harus memiliki sesuatu yang berbeda. Dia harus ada sumber daya yang bisa diandalkan. Ya, harus ada sumber daya yang bisa diandalkan. Nah, sumber daya yang bisa diandalkan ini apa? Ya. Mungkin kita hanya bertumbuh selama ini, berpikir, wah sumber daya senantiasa dalam pengertian sumber daya yang kelihatan. Tidak cukup. Agar kita memiliki keunggulan komparatif, maka sumber daya yang perlu kita miliki itu adalah juga sumber daya yang tidak kelihatan, yang intangible. Makanya tadi saya sampaikan, intangible itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sumber daya yang intangible ini ternyata memegang peran. Tidak bisa diciplak. Keahlian seorang manajer, keahlian seorang pemimpin, keterampilan karyawan, ya, keterampilan karyawan itu kan sulit untuk ditiru. Ada orang yang ahli ada orang yang menjadi manajer yang ahli di bidang pemasaran, ada yang ahli di bidang keuangan, ada yang ahli di bidang produksi, ada orang yang ahli di bidang sumber daya manusia. Nah itu kalau dikombinasikan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat, ya. Dan itu tidak mudah dicontoh. Apalagi kalau tadi saya sampaikan perlu adanya kemampuan melakukan riset, kemampuan penguasaan teknologi, itu kan luar biasa. Ini yang harus dimiliki oleh perusahaan agar apa? Dia memiliki keunggulan komparatif. Itu intinya itu. Nah, yang berikutnya, kalau itu bisa dilakukan, maka keunggulan komparatif ini akan apa? Bisa dimanfaatkan untuk menempati suatu tempat yang kompetitif, yaitu apa? Di pasar. Di pasar itu kita perlu memiliki segmen keunggulan yang kompetitif. Dengan cara apa? Kita harus melakukan yang namanya segmentasi. Segmentasi itu apa? Itu nanti pada bagian berikutnya itu akan saya tunjukkan. Ya, segmentasi. Nah, ini saya rasa tidak perlu saya singgung karena ujung-ujungnya itu adalah kinerja keuangan sama. Jadi secara singkat yang dimaksud dengan resource advantage teori on competition itu menekankan pada 4 hal. 1, segmen pasar. 2, sumber daya perusahaan yang heterogen. Sumber daya perusahaan yang heterogen itu yang berbeda, ya. Karena macam-macam, ada perusahaan yang unggul di bidang sumber daya, ada perusahaan yang unggul di bidang inovasi dan sebagainya. Itu jadi sumber daya perusahaan itu kan heterogen. Ada perusahaan yang besar tapi maunya hemat, hanya mau mempekerjakan dengan manajer-manajer yang katakanlah gajinya standar, tidak mau yang menggunakan gaji yang lebih, ya, agar manajernya nggak lari dan sebagainya. Itu banyak. Terus kita perlu memahami tentang keunggulan dan keunggulan komparatif dalam hal sumber daya dan posisi dari keunggulan komparatif, keunggulan atau kelemahan kompetitif, posisi di pasar. Ya. Nah, yang berikutnya, ini tadi matriksnya, yang kita cari itu adalah di sini. Ya, posisinya itu adalah di sini. Kita tidak cukup hanya yang di sini, tidak, tapi kita mencarinya yang di sini. Kenapa? Unggul tapi secara biaya itu adalah murah, ya, efisien. Oleh karena itu yang kita cari di sini. Ini yang paling ideal. Ya, sel nomor 3 ini adalah yang paling ideal. Nah, ini kemudian saya melanjutkan. Ini adalah premis-premisnya. Ya, pertama bahwa permintaan pasar, permintaan itu bersifat heterogen antar industri, heterogen dalam heterogen dalam industri, ya,
dan juga dinamis. Sekali lagi, pasar itu adalah heterogen. Nah, permintaan heterogen macam-macam. Nah, ini yang harus kita ketahui. Makanya kenapa? Kita perlu melakukan yang namanya riset pasar. Karena kita perlu mengetahui apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Karena kalau kita lihat, ya, kita itu punya selera kan macam-macam. Dari teman-teman dengan saya, itu pasti punya selera yang berbeda-beda. Ada yang makan suka yang pedas, ada yang suka asin, ada yang suka manis, dan sebagainya. Pasti beda-beda. Oleh karena itu, kalau kita sebagai pengusaha yang akan berbisnis di kuliner, ya pasti kita harus tahu selera pelanggan tadi. Nah, oleh karena itu makanya tadi permintaan itu sifatnya adalah heterogen, dan di dalam industri itu juga heterogen dalam industrinya. Yang pasti macam-macam, karena tadi kalau kuliner itu kan ada ya makanan yang sifatnya bakso, ada makanan yang harus dikemas dan sebagainya. Terus kemudian informasi konsumen tidak sempurna dan mahal. Tidak sempurna dan mahal. Nah, ini mahal kenapa? Karena kita perlu mencari informasi. Untuk menggali informasi dibutuhkan penelitian. Nah, penelitian butuh riset. Kalau kita mampu melakukan riset sendiri, oke, enggak masalah. Tapi kalau tidak mampu, serahkan kepada pihak konsultan. Dan itu pasti berbayar. Ya, demikian seterusnya. Ini premis-premis yang tadi tidak sempat disajikan oleh kelompok 1. Nah, sekarang tadi saya sudah singgung. Yang pertama, tadi saya sudah singgung, yaitu tentang sumber daya. Ya, sumber daya. Terus kemudian yang kedua, yang perlu saya sampaikan, itu adalah berkaitan dengan pasar. Pasar tadi sudah disampaikan, bahwa yang namanya permintaan itu sifatnya adalah heterogen, macam-macam. Ya, kita kan tidak mungkin melayani semuanya. Kita kan tidak mungkin memenuhi semua permintaan pelanggan yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ya, kalau kita harus melakukan itu semua, ya kita membutuhkan investasi yang sangat besar. Dan kita malah repot sendiri. Oleh karena itu, di dalam pemasaran, setelah kita mengetahui tentang sumber daya yang kita miliki itu seperti apa, dibandingkan dengan sumber daya daripada pesaing, maka yang berikutnya kita perlu melakukan yang namanya STP. STP itu adalah singkatan. S yang pertama itu adalah segmentasi. Segmentasi itu adalah apa? Adalah mengelompokkan calon pembeli atau pembeli berdasarkan faktor tertentu yang memiliki kemiripan. Misalkan teman-teman mau mendasarkan pada pendapatan, boleh. Mau mendasarkan pada wilayah, boleh. Mau mendasarkan pada usia, boleh. Mau mendasarkan pada gender, boleh. Ya. Jadi segmentasi itu dasarnya luas. Segmentasi yang didasarkan seperti itu yang kita sebut sebagai post hoc segmentation. Saya ambilkan contoh begini. Misalkan teman-teman mau mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garment, ya, mendirikan di bidang garment. Teman-teman pasti akan mencari data, mencari informasi. Kira-kira penduduk, misalkan untuk teman-teman mau memproduksi garment untuk dijual di Jawa Tengah. Ya, pasarnya di Jawa Tengah, kita nggak usah jauh-jauh berbicara seluruh Indonesia, tidak usah. Kita berbicara yang di Jawa Tengah aja. Pasti teman-teman akan melihat, mencari data penduduk. Nah, penduduk pasti akan dibagi. Penduduk berdasarkan gender. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Tapi jangan pernah berbicara gender yang ketiga ya, yang transgender itu saya nggak kita singgung itu ya. Tapi yang pada umumnya adalah berdasarkan gender,
perempuan berapa, terus kemudian laki-laki berapa. Nah, itu baru berdasarkan gender. Lebih luas lagi, bisa kita perluas lagi. Bisa kita perluas lagi. Berdasarkan apa? Kita kombinasi dengan berdasarkan usia. Oke, berdasarkan usia. Mulai kita memikirkan ya yang balita, anak-anak begitu, kalau bayi kan nggak usah kita bicarakan ya, balita ada berapa? Perempuan berapa, laki-laki berapa? Terus kemudian anak-anak berapa? Laki-laki berapa, perempuan berapa, demikian seterusnya sampai ke yang tua. Jadi nanti bisa kita bagi balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, usia lanjut. Kita bagi tadi, kita kelompokkan lagi berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Berarti apa? Di situ kita sudah menggunakan segmentasinya dengan dua dasar. Dua dasar yaitu apa? Usia dan gender. Apakah masih bisa dilanjutkan Pak Paulus? Bisa. Bisa. Nah, setelah diketahui jumlahnya, sekarang teman-teman masih mau memikirkan, wah wilayahnya Jawa Tengah itu kan luas. Oke. Sekarang dibagi. Berdasarkan apa? Kota dan kabupaten. Ya, kota dan kabupaten. Kita lepas Jawa Tengah, enggak termasuk di Y ya, kita hanya bicara yang Jawa Tengah. Kita ada 35 kota dan kabupaten. Nah, sekarang kita bagi lagi. Kota, tadi sudah kita pakai gender, pakai usia, kemudian sekarang pakai wilayah. Nah, menjadi lebih banyak lagi kelompoknya. Kemudian yang berikutnya masih kurang, bisa. Berdasarkan apa? Pendapatan. Berdasarkan pendapatan. Pendapatan misalkan kita bagi pendapatan pendapatan kategori rendah, sedang, tinggi. Nah, ini dasarnya monggo. Kalau yang rendah itu katakanlah di bawah UMR, kalau yang sedang itu misalkan UMR, di atas UMR sampai 15 juta per bulannya, terus kemudian yang di atas itu masuk yang tinggi. Monggo, silahkan. Berarti apa? Semakin banyak, kan? Sehingga nanti semakin banyak, sehingga akan semakin lama semakin mengerucut. Nah, artinya apa? Teman-teman sudah melakukan pengelompokan terhadap pembeli, calon pembeli, berdasarkan tadi, berdasarkan kombinasi antara gender, usia, tempat tinggal, serta pendapatan. Mau dikembangkan lagi boleh, ya, mau dikembangkan lagi boleh. Jadi bisa semakin banyak. Nah, inilah yang biasa kita sebut sebagai post hoc. Ini yang biasa disebut sebagai a priori segmentation. Ya, berdasarkan kita hanya berdasarkan data saja, berdasarkan data sekunder yang bisa kita peroleh dari BPS dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, setelah itu langkah yang kedua, teman-teman terpaksa harus memilih. Pak, saya mau melayani semuanya, semua segmen. Katakanlah ada 20 segmen, saya mau layani semua. Boleh? Boleh. Pak, saya mau melayani hanya 15 segmen saja. Boleh? Boleh. Pak, saya hanya mau melayani segmen yang gender perempuan saja. Boleh? Boleh. Inilah yang kita sebut dengan targeting atau menentukan pasar sasaran. Kenapa kok kita perlu memilih pasar sasaran? Ingat, yang pertama tadi bahwa apa? Ada kendala di dalam hal sumber daya. Mungkin kita tidak memiliki sumber daya yang sangat luar biasa. Mungkin sumber daya kita terbatas. Oke, modal cukup, tetapi sumber daya manusianya kurang. Sumber daya manajer yang terampil atau manajer yang berbakat kurang. Nah, oleh karena itu apa? Kita mau tidak mau harus memilih, menyesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki.
Ini tujuan daripada targeting. Nah, tujuan daripada targeting itu adalah tadi menyesuaikan pasar yang akan dilayani sesuai dengan, karena kita dibatasi oleh sumber daya yang kita miliki. Itu. Dan di samping itu, kita kenapa kok memilih yang namanya harus menentukan pasar target atau menentukan pasar sasaran? Karena jangan lupa bahwa di segmen-segmen tertentu, di segmen tadi, itu mungkin bisa jadi pelakunya, pemainnya, atau pesaingnya itu banyak. Pesaingnya itu banyak. Sehingga kalau kita melayani semuanya, wah nanti persaingan kita semakin tambah ketat. Oleh karena itu apa? Kita perlu membatasi. Oh, saya hanya mau melakukan ini. Karena saya apa? Saya pengen unggul di satu tempat ini. Saya pengen unggul misalkan di dalam apa? Diunggul di dalam memproduksi atau menghasilkan pakaian untuk perempuan. Perempuan saja masih dibagi lagi. Perempuan yang mana? Mungkin yang kita mau lebih fokus pada pasar yang masuk kategori segmen remaja dan pemudi. Remaja dan pemuda. Kenapa? Ada pertimbangan. Pertimbangannya kalau remaja dan pemuda, kalau perempuan ini kan biasanya tampil itu pasti lebih apa? Pakaiannya itu pasti tampilnya, model-modelnya itu lebih banyak, ya, sehingga pasti pilihannya banyak. Nah, daripada saya bersaing dengan yang lain-lainnya, saya milih ini aja. Makanya dengan targeting ini kita ada istilah yang lain. Ya, teman-teman pasti pernah membaca atau mengenal yang namanya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu adalah strategi yang berbicara mengenai bagaimana kita memilih segmen-segmen tertentu, tapi tidak banyak pesaing. Biar kita tidak berdarah-darah. Karena apa? Kita dibatasi dengan yang namanya tadi sumber daya. Baik sumber daya yang kelihatan maupun sumber daya yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita mau bersaing, ya, di Red Ocean boleh sepanjang sumber daya kita memadai. Tapi kalau sumber daya kita terbatas, ya sudahlah, kita milih aja pasar tertentu, kita mau menerapkan yang namanya Blue Ocean Strategy. Itu kaitannya. Ya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman sekalian, saya sampai pada di sini. Setelah segmentasi, targeting, maka yang berikutnya adalah berbicara yang paling berat. Segmentasi mudah dijalankan, targeting mudah dijalankan. Sepanjang ada data, sepanjang kita mampu melakukan analisis, gampang. Tapi yang paling sulit itu ini. Nah, jadi kalau ini tadi saya gambarkan di sini, ini kalau yang seleranya merah, seleranya biru, hijau, dan sebagainya itu mau kemana? Ini adalah segmentasi, dikelompokkan. Ya. Terus kemudian kita mau milih hanya melayani yang seleranya merah atau selera hijau saja boleh. Kita mau layani semua juga boleh. Itu berbicara targeting, segmentasi dan targeting. Yang paling berat itu adalah yang ini, positioning. Positioning is not what you do to a product. It is what you do to the mind of the prospect. Ini adalah pendapat dari konsultan manajemen pemasaran yang sangat terkenal di Amerika. Ya, di dalam bukunya yang berjudul Marketing Warfare, terbit di tahun 1986. Judulnya Marketing Warfare. Nah, dia mengatakan bahwa positioning itu tidak berkaitan dengan produk. Ya, apa yang kamu lakukan itu tidak berkaitan dengan produk, tapi itu berkaitan dengan benak manusia. Berkaitan dengan benak manusia. Dan pendapat ini juga diamini oleh siapa? Oleh Kotler. Kotler itu adalah bapaknya pemasaran. Biasanya kami para akademisi menyebutnya bahwa Kotler itu adalah nabinya manajemen pemasaran. Karena apa? Bukunya Kotler itu kan digunakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu mereka merujuk pakai bukunya Kotler. Nah, Kotler itu mengatakan positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berbeda dalam benak pelanggan. Jadi sama,
dengan apa yang disampaikan oleh si Jack Trout dan Ulrich. Ya. Jadi ini pendapatnya sama. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kenapa? Segmentasinya bagus, targetingnya bagus, tapi karena positioning yang salah bisa gagal. Kenapa? Karena positioning ini berkaitan dengan otak manusia. Berkaitan dengan otak manusia. Oleh karena itu apa? Positioning itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apa? Positioning itu harus menanamkan sesuatu di dalam benak pelanggan. Dan itu sifatnya abstrak. Makanya apa? Perlu ada edukasi. Masyarakat itu harus kita edukasi. Dan untuk melakukan edukasi itu pasti butuh biaya. Kenapa? Untuk melakukan edukasi kita perlu melakukan yang namanya promosi. Dan promosi itu biayanya mahal. Promosi itu biayanya mahal. Promosi itu biayanya mahal. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, tujuan daripada positioning itu apa sih? Tujuan daripada positioning itu ada 4 ya. Untuk memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut berbeda dengan merek-merek pesaing, memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, dapat memenuhi kebutuhan segmen pasar yang spesifik, dan menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek yang kita tawarkan. Oleh karena itu apa? Kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, mungkin buat teman-teman cowok yang perokok, kita bisa melihat rokok mild, ya sekali lagi rokok mild itu kan rata-rata kemasannya berwarna apa? Putih. Ya putihnya memang nggak putih bener bersih gitu, nggak ya, putihnya itu agak, ya boleh dibilang putihnya agak mangkak sedikit begitu. Itu diawali dari siapa? Itu diawali dari PT HM Sampurna. Kemudian diikuti oleh HM Sampurna dengan mengeluarkan email, kemudian diikuti oleh si LA Light dari Jarum, kemudian ada Bentol Mild dan sebagainya. Nah, itu semuanya kemasannya kan hampir sama. Ya, kemasannya hampir sama. Demikian juga dengan kemasan air minum dalam AMDK, air minum dalam kemasan. Yang namanya kemasan galon itu kan awal-awalnya dari Aqua. Ya, sama. Ades dulu ya pakai begitu. Yang lainnya juga begitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya muncul adanya diferensiasi. Yaitu dengan pembedaan. Yaitu diberi apa? Ada yang clay mineral warnanya itu agak berbeda, yang Cleo berbeda dan sebagainya. Ya, itu tujuan daripada positioning. Nah, lebih jauh lagi, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ini loh, benak manusia itu seperti itu. Otak manusia luasnya hanya 6,5 inch atau 15 cm persegi. Itu kita bagi ke dalam belahan otak kanan dan otak kiri, masing-masing mempunyai apa? Fungsi yang berbeda. Ya, mempunyai fungsi yang berbeda. Teman-teman yang dari IPA pasti sudah paham. Ya. Yang sebelah kiri fungsinya untuk apa, yang sebelah kanan untuk apa. Ini ada manfaatnya. Yaitu apa? Ini ada manfaatnya bagi para pemasar. Yaitu pada saat dia melakukan promosi. Ya, promosi. Kita mungkin menggunakan musik, kita perlu memberikan warna, dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk apa? Membedakan antara produk-produk kita dengan produk para pesaing. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang melatar belakangi kenapa kita harus mempunyai sumber daya yang unggul agar kita bisa memenangkan persaingan. Tadi dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh yang pertama tadi, Berne, ya, Berne yang mengatakan bahwa sumber daya harus memenuhi, agar kita unggul, memenuhi 4 syarat. Ya, berharga, tidak mudah ditiru, jarang, dan unik. Tambah satu lagi dalam perkembangannya, yaitu bisa dieksploitasi. Sehingga itu akan memunculkan yang namanya kompetensi inti, dan kompetensi inti itu tadi akan kita pakai
sebagai sumber keunggulan bersaing agar kita bisa menjadi perusahaan yang superior. Nah, itu akan kita pakai. Kenapa? Karena kita akan bersaing di pasar. Maka kita harus melakukan STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi dan targeting mudah dilakukan, tapi positioning membutuhkan waktu. Oleh karena itu apa? Diperlukan adanya diferensiasi. Ya tadi, kita mau mendiferensiasikan produk kita dengan apa? Ya, mungkin kemasannya, mungkin dengan mereknya, mungkin dengan promosinya. Itu yang harus dilakukan. Agar apa? Merek yang kita tanamkan, jadi yang kita tanamkan di dalam benak pelanggan, di benak manusia itu adalah merek. Ya, itu adalah merek. Bukan produknya, tapi adalah merek. Makanya kenapa? Teman-teman kalau saya tanya, ya, teman-teman kalau saya tanya, sebutkan 5 merek rokok yang Anda kenal. Pasti akan menyebutkan ini. Sebutkan merek sabun cuci yang paling Anda kenal. Pasti pertama kali akan menyebutnya Rinso, baru dan yang lain-lain. Itu kenapa? Karena itu adalah keberhasilan daripada positioning, yaitu dengan menanamkan merek ke dalam benak pelanggan. Nah, akhirnya apa? Teman-teman sekalian, ini loh inti daripada resource advantage theory on competition. Yang pertama, tadi adalah sumber daya perusahaan itu sifatnya heterogen, kita harus mempunyai keunggulan-keunggulan. Nah, sumber daya tadi berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan sumber daya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang berikutnya, kita harus menempati posisi yang unggul di pasar. Oleh karena itu diperlukan yang nomor 1. Ya, perlu segmentasi, perlu targeting, dan berikutnya perlu positioning. Sehingga diharapkan ya apa? Agar kita siap menghadapi persaingan dan siap menjadi perusahaan yang superior, unggul dibanding pesaing, dan kita mempunyai ujungnya apa? Kinerja keuangan perusahaan, kinerja perusahaan menjadi lebih unggul. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bisa memahami teman-teman bisa mengerti latar belakangnya perusahaan itu seperti ini toh. Kenapa kok dia harus begini? Oh, ternyata ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh para pengusaha ya, itu sebetulnya sudah melakukan yang namanya segmentasi dan sebagainya, sudah melakukan, tetapi dia tidak tahu dasarnya apa. Dasarnya adalah dari sumber daya tadi, resources advantage theory on competition. Baik teman-teman, saya rasa pertemuan kita malam ini sampai di sini. Terima kasih. Ya, nanti materi ini rekamannya akan saya share ke dalam grup WA. Terus kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan untuk minggu depan kembali kelompok 2. Kelompok 2 nanti akan membahas mengenai membahas mengenai service dominant logic. Materinya juga nanti akan saya kirimkan kepada teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat Terima kasih, malam. Pak. Terima kasih.